Ini saya mau buka suara teman-teman. Perihal tentang misionaris teman-teman. Beberapa video saya lihat di TikTok, ada yang mengatakan bahwa ada sekelompok orang misionaris datang ke Aceh ingin memurtadkan orang Aceh. Ya, hati-hati saudaraku. Itu benar adanya. Dan saya adalah korban dimurtadkan oleh seorang bapak-bapak. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Aceh, aku cinta Elohim Hamasya. Sore hari ini saya bertemu dengan saudara saya, Bro Andika, yang dari Aceh, yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tangkap dan Tuhan tetapkan untuk pergi memberitakan Injil. Dan kami sangat bersyukur dua putra Aceh yang sudah diubahkan. Saya sering sekali berkata, berbicara tentang Yesus bukan saja berbicara tentang keselamatan, tetapi ketika kita berbicara tentang Yesus ada perubahan karakter. Dan ini saya temukan pada diri saudara saya, Bro Andika. Halo brother. Halo Bro Fendi, luar biasa. Kami dipertemukan Tuhan ya dari Aceh, dan luar biasa Tuhan menangkap kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan melengkapi hidup kami untuk menjadi berkat bagi yang lainnya. Amin. Dan kami percaya masih banyak Fendi dan Andika lainnya yang terus menerima kebenaran Tuhan dimanapun mereka berada. Amin. Dan Haleluya. kami menjadi berkat buat yang lainnya. Amin. Hidup kami diubah, hidup kami dibentuk. Karena keselamatan di dalam Yesus adalah sebuah kepastian, bukan mudah-mudahan. Ya, pasti selamat. Pasti selamat. Ya, Roma 5 ayat 9 dan 10. Pasti selamat. Makanya kami mati tidak menjadi siluman buaya, tidak gentayangan. Ya, mati tidak binasa dan beroleh hidup kekal. Sekali Yesus, tetap Yesus. Semangat selalu saudaraku. Amin. Amin. Ya, haleluya. kami satu tubuh Kristus. Haleluya saudaraku. Terima kasih yang sudah melihat live kami hari ini bersama Bro Effendi. Amin. Jadi Bapak Ibu, kerinduan kita adalah bagaimana orang mengenal Kristus. Ya, ayo datangi, bukakan diri Anda, bukakan pendengaran Anda, bukakan hati Anda. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda tidak rugi menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru Anda sangat rugi ketika Anda tidak mengenal dia dan Anda tidak mau menerima dia, apalagi Anda menolak dia. Sudah Anda tidak terima, Anda menolak, Anda menghina, Anda mengolok-olok, itu Anda sangat rugi. Karena Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini ayat favorit saya, karena ayat ini yang membuat saya bertobat. Qala Yesu ila tilmiz, ana tariq wal haq wal hayah. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Istilahnya Bapak Ibu, Yesus berkata kepada para murid, akulah jalan, ana thariq wal haq dan kebenaran, wal hayah dan hidup. Saya melihat dan saya belajar dan saya pelajari, tidak ada satu pribadi pun yang mengatakan ana al-haq selain Yesua. Ya, hanya Yesua Hamasya yang berani berkata ana al-haq, akulah kebenaran. Yang lain tidak ada Bapak Ibu. Kenapa dia berkata akulah kebenaran? Karena dia berasal dari sumber kebenaran itu sendiri. Dia berasal dari sumber kebenaran. Kenapa dia mengatakan ana thariq ilal jannah? Akulah jalan menuju ke surga. Karena dia turun dari surga. Hanya pribadi yang datang dari surga yang bisa mengatakan ana thariq ilal jannah. Akulah jalan menuju ke surga. Bapak Ibu pasti rindu supaya bisa masuk surga, tapi saudara tidak akan bisa masuk surga kalau saudara menolak pribadi yang turun dari surga. Bapak Ibu, saya Effendi Usman bersama saudara saya Andika mengajak saudara semuanya untuk membukakan hati, pikiran, pendengaran saudara. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Iman timbul dari pendengaran. Kami tidak pernah jemu-jemu memperdengarkan kabar baik. Kami tidak pernah jemu-jemu memperdengarkan Injil. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih. Shalom. Salam, terima kasih semuanya saudaraku. Nantikan kami di kota dan di daerah Anda. DM ataupun ketik di bawah ya. Nanti kita bisa ketemu. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Ayo, apa pesannya? Sekali lagi. Di dalam Yesus tidak ada binasa. Pasti selamat. Dan kalau sudah pasti selamat, jangan cari yang mudah-mudahan. Ya.
Oke Bapak Ibu, carilah yang pasti, jangan cari mudah-mudahan. Sekali lagi, saya tidak pernah jemu-jemu mengajak saudara untuk berpikir tentang Yohanes 14 ayat yang ke-6, Anatorik wal haq wal haya. Ya, belum ada satu manusia pun yang berani berkata seperti itu. Sejak dunia diciptakan sampai tahun 2025 ini, belum ada satupun pribadi yang mengatakan akulah jalan menuju ke surga. Hanya Yesus yang mengatakan akulah jalan menuju ke surga. Ayo Bapak Ibu, tunggu apa lagi? Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya Anda selamat. Terima kasih. Shalom. Halo, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Saudaraku, para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Bapak Ibu, hari ini saya bersama dengan JDP kembali ke Sumatera, khususnya pelayanan di daerah pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan. Karena kita pergi kali ini ke sebuah desa yang sudah banyak mu'alaf, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka kembali kepada Tuhan. Mereka kembali kepada Kristus Bapak Ibu. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Ini kita harus pegang kuat-kuat. Dan kita harus tanamkan kepada setiap jemaat Tuhan, khususnya di daerah pedalaman. Supaya iman mereka kokoh, iman mereka kuat, dan mereka tidak mudah terombang-ambing dengan ajaran-ajaran di luar Kristus. Karena Bapak Ibu, para penyesat, para guru palsu itu sangat marak sekali, sangat gencar sekali. Mereka masuk ke kantong-kantong Kristen, khususnya daerah pedalaman. Mereka mencoba merayu, mengajak dengan cara diiming-iming pekerjaan, dengan pendidikan, sehingga anak-anak muda yang tidak kuat imannya terjerumus. Nah, tugas kita semua Bapak Ibu, kuatkan mereka. Tugas kita semua Bapak Ibu, bina mereka, didik, mentori, agar pemuda-pemudi Kristen ke depan tetap kuat, kokoh, dan bertahan di dalam keyakinan yang benar, di dalam iman yang benar, agar tidak mudah terombang-ambing, apalagi menjadi mukallaf. Saudaraku, iman kekristenan adalah iman yang pasti. Pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan masuk surga, tapi pasti. Kenapa pasti? Karena ada yang menjamin kita. Makanya pasti. Kalau tidak ada yang menjamin kita Bapak Ibu, ya pasti mudah-mudahan. Karena tidak ada satupun pribadi yang bisa menjamin kepastian keselamatan kita. Tetapi karena di dalam kekristenan ada Yesus Kristus yang selalu memberikan jaminan kepastian keselamatan. Pengharapan yang besar di dalam Yesus Bapak Ibu. Kita pasti selamat. Tutup mata orang yang mati dalam Tuhan. Orang yang mati dalam Kristus, tutup mata, buka mata, sudah bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di Firdaus. Makanya tidak ada satupun orang Kristen yang ragu-ragu tentang keyakinannya. Tidak ada satupun orang Kristen yang ragu terhadap kematian, terhadap kehidupan yang kekal di surga. Apakah mati masuk surga atau neraka? Semua orang Kristen di seluruh dunia kalau ditanyakan, pasti masuk surga. Tidak akan mencicipi atau tidak akan mendatangi neraka. Nah Bapak Ibu, kita harus benar-benar bisa meyakinkan jemaat Tuhan. Karena zaman ini zaman internet, zaman media sosial. Dan kalau kita tidak bekerja di ladang Tuhan, kita tidak bermisi, maka orang di luar kekristenan, mereka bermisi. Mereka pergi ke kantong-kantong Kristen khususnya di pedalaman, mengacaukan, mengajak, merayu dengan berbagai cara Bapak Ibu. Para guru palsu itu masuk ke pedalaman. Di Mentawai banyak daerah yang mereka masuk, mereka mu'alafkan. Dan Bapak Ibu, kita rebut kembali mereka. Jangan takut untuk merebut kembali. Ada sebuah aturan yang mereka buat. Jangan mengajak orang-orang yang sudah beragama, yang sudah punya keyakinan. Mereka langgar dan mereka lakukan. Mereka buat aturan, aturan itu mereka langgar sendiri Bapak Ibu. Nah, kita tidak mengajak mereka untuk pindah keyakinan, tetapi kita mengajak kembali yang dulunya mereka Katolik, yang dulunya mereka Kristen. Ayo,
kembali ke jalan yang benar. Bapa kita di surga menunggu kedatangan kita. Bapa kita di surga menunggu kepulangan kita. Jangan salah jalan. Kalau saudara salah jalan, saudara tidak bisa pulang. Saudara tersesat. Dan tidak ada satupun yang bisa menunjukkan jalan yang benar kepada saudara dan kepada kita semuanya selain Yesus Kristus. Makanya kita butuh Yesus, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, hari ini saya bersama dan Majelis ke Sumatera Barat. Dan selanjutnya kami berangkat ke pedalaman Mentawai. Di sana kita buat seminar-seminar supaya menguatkan anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan bukan saja bisa menjawab imannya ketika ditanyakan oleh para guru palsu, tetapi bisa bertanya jawab. Jadi kita bekali anak-anak Tuhan di pedalaman supaya mereka bisa bertanya jawab ketika guru palsu hadir di tengah-tengah mereka, Bapak Ibu. Ini yang kita lakukan. Yang selanjutnya menjangkau kembali mereka yang sudah mu'alaf. Ini kita lakukan terus dan memberitakan Injil kepada mereka yang belum menerima Injil. Diterima, puji Tuhan, ditolak, kita tidak rugi. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Tugas kita menyampaikan firman, menyampaikan kabar baik. Tugas kita menceritakan man huwa Yesua, siapa yang mati di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib disangkal oleh dunia. Dunia takut dengan kematian Yesus, Bapak Ibu. Kalau lahirnya Yesus, dunia tidak takut. Tetapi ketika berbicara kematian, dunia takut. Makanya dunia menyangkal tentang kematian Yesus. Dunia tidak pernah menyangkal kelahiran Yesus, Bapak Ibu. Tidak pernah menyangkal. Tetapi ketika berbicara tentang kematian Kristus di atas kayu salib, ini yang disangkal oleh dunia. Berbagai cara dunia memutarbalikkan fakta yang tertulis dalam Alkitab. Diputarbalikkan semuanya. Dibengkokkan semuanya, Bapak Ibu. Sehingga anak-anak Tuhan yang tidak kuat imannya, yang tidak paham akan firman Tuhan, apalagi tidak pernah mengalami Tuhan masa hidupnya, anak-anak ini sangat mudah terombang-ambing, sangat mudah meninggalkan Yesus. Makanya Bapak Ibu, dunia hari ini menceritakan bukan tentang kematian Yesus, tapi mereka menyangkal kematian Yesus. Mereka katakan yang mati di atas kayu salib itu orang yang diserupakan. Sekalipun mereka tidak bisa membuktikan sampai sekarang siapa yang diserupakan itu. Tugas mereka bukan untuk membuktikan. Tugas mereka adalah menceritakan bahwa Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib. Kenapa dunia takut dengan kematian Yesus? Karena kalau Yesus mati, Bapak Ibu, nubuatan tertulis, Alkitab mencatat, Alkitab mengatakan dengan begitu jelas. Kita baca, kita lihat, dia bangkit, saudaraku. Kalau dia mati, dia pasti bangkit. Ketika dia bangkit, dia menunjukkan kepada dunia kemahakuasaannya. Dia menunjukkan kekuatannya. Dia menunjukkan keilahiannya. Karena masa hidup Yesus Kristus, Bapak Ibu, orang menyangkal tentang keilahiannya. Dia kan anak tukang kayu. Saya tahu siapa orang tuanya. Saya tahu di mana hidupnya. Saya tahu apa pekerjaannya. Tetapi begitu dia mati, dia tunjukkan kuasanya, dia tunjukkan otoritasnya, dia tunjukkan keilahiannya. Ini yang ditakuti oleh dunia. Sehingga orang-orang berkata, dia adalah anak Elohim. Ini Bapak Ibu. Ini adalah luar biasa tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Mati, pasti dia bangkit. Begitu bangkit, dia tunjukkan keilahiannya, dia tunjukkan jati dirinya, dia tunjukkan dari mana dia berada, dan siapa dia kepada dunia ini. Dunia tercengang ketika melihat kebangkitan Yesus. Karena Bapak Ibu, tidak ada satu manusia pun yang bisa bangkit. Ya, tidak ada selain Yesus. Semua pemuka agama, semua agama punya pemuka agama, semua agama punya pribadi yang dijunjung tinggikan, pribadi yang diagungkan, tetapi semua pemuka agama yang meninggal tidak mengalami kebangkitan. Tetapi ketika Yesus mati, dia bangkit. Bapak Ibu bisa pahami ya? Ini penjelasan saya yang sangat sederhana. Dia bangkit. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Seandainya Kristus tidak bangkit setelah mengalami kematian, sia-sia iman kita, Bapak Ibu. Sia-sia kepercayaan kita dan sia-sia apa yang saya sampaikan tiap saat, tiap hari.
Sia-sia pelayanan saya ke pedalaman Mentawai dan ke pedalaman Sumatera lainnya, dan ke daerah-daerah lainnya, khususnya pedalaman Bapak Ibu. Sia-sia. Seandainya Kristus tidak bangkit. Betapa mulianya pekerjaan kita. Betapa mulianya apa yang kita sampaikan. Karena ternyata benar. Yesus Kristus bangkit setelah mengalami kematian. Nah, ini saudaraku. Ya, jadi Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat. Kali ini saya bersama dengan JDP sangat mengharapkan bantuan saudara, sangat mengharapkan doa saudara, sangat mengharapkan support saudara. Bapak Ibu, kami selalu menceritakan apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan di media sosial, khususnya di YouTube dan khususnya di komunitas YouTube. Karena yang bantu, yang support pelayanan kami, Tuhan memakai Bapak Ibu semuanya. Karena kami bukan diutus oleh gereja, tidak diutus oleh sinode, dan tidak diutus oleh organisasi, Bapak Ibu. Sinode yang kita lihat, gereja yang kita lihat, mengutus orang-orang untuk buat seminar ataupun buat KKR. Jarang sekali mengutus penginjil ke daerah-daerah Bapak Ibu. Makanya saya bersama dengan JDP, setiap pergi pelayanan penginjilan itu bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tetapi 2 minggu, 3 minggu. Karena penginjilan saudaraku. Kalau penginjilan itu tidak cukup waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari Bapak Ibu. Tetapi kalau buat seminar, buat KKR, paling lama 4 hari. Paling lama. Nah, tapi kalau yang kita lakukan ke daerah-daerah, ke pedalaman-pedalaman, itu penginjilan. Makanya banyak habis waktu. Nah, jadi saya sangat berterima kasih kepada saudara yang selalu setia mendoakan, mensupport, membantu pelayanan Habaget. Terus dukung dalam doa Bapak Ibu. Dan bulan depan saya rencana ke daerah timur. Karena banyak sekali komentar Bang Pendi, Bang JDP. Sesekali ayo dong ke Indonesia bagian timur. Jangan terus di daerah Sumatera. Baik saudaraku, saya sangat bersuka cita dengan komentar-komentar Bapak Ibu yang meminta saya bersama dengan Bang JDP ke daerah Indonesia bagian timur. Jadi bulan depan rencana saya ke daerah timur saudaraku, Indonesia bagian timur. Saya mau ke NTT, ke tempat Pak daerah Bapak Pendeta Bel Atok. Nah, itu rencana saya. Nah, Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar anak-anak Tuhan benar-benar kuat di dalam Tuhan, benar-benar kuat di saat menghadapi situasi apapun. Jadi saudaraku, tugas kita orang Kristen selain memberitakan Injil, tugas kita juga mementori, mendidik, mengajari. Kalau hanya sekedar memberitakan Injil, ada tugas masing-masing memang. Tetapi saya selalu berharap kepada teman-teman yang ada di sekitar saya, kita jangan sekedar memberitakan Injil. Bapak Ibu, hal yang paling berat yang dialami oleh penginjil, khususnya saya bersama dengan JDP, adalah orang yang setelah percaya kepada Yesus. Ini sangat berat. Ya, ini menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, dan juga lain-lain saudaraku. Suatu saat saya akan ceritakan bersama dengan Bang JDP apa saja yang kami alami di lapangan. Apa hal yang paling berat yang saya bersama dengan Bang JDP alami di lapangan. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus yang kita injili, bahkan mereka yang sudah kembali kepada Kristus. Apa yang paling berat yang kami pikirkan, dan segalanya Bapak Ibu. Suatu saat nanti saya akan ceritakan kepada saudara semuanya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasyah. Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih. Ini saya mau buka suara teman-teman. Perihal tentang misionaris teman-teman. Beberapa video saya lihat di TikTok, ada yang mengatakan bahwa ada sekelompok orang misionaris datang ke Aceh ingin memurtadkan orang Aceh. Ya, hati-hati saudaraku. Itu benar adanya. Dan saya adalah korban dimurtadkan oleh seorang bapak-bapak. Keluarga saya nggak tahu nih kan. Nah, sekarang saya buka suara.
keluarga saya nggak tahu tuh di Aceh. Siapa yang memurtadkan saya masuk ke agama Kristen? Kali ini saya akan buka suara. Biar keluarga saya yang di Aceh sana tahu siapa orangnya. Jadi teman-teman, saya didatangi seorang bapak-bapak, ya, yang tingginya sekitar hampir mencapai 2 meter. Orangnya putih. Orangnya hidungnya mancung ya. Saya sebutkan ciri-cirinya. Lalu bule kening, alisnya seperti saya. Ya, tebal. Ya. Kemudian brewok. Ya. Brewok orangnya datang kepada saya. Rambutnya pirang. Ya, rambutnya pirang. Habis itu rambutnya itu sebahu, teman-teman ya. Bapak-bapak itu datang kepada saya. Lalu dia bilang kepada saya, "Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang masuk ke dalam sorga jika tidak melalui aku." Dan namanya saudara adalah Yeshua HaMasiah. Keluarga-keluargaku di Aceh. Siapakah orangnya? Yeshua HaMasiah. Dialah yang membuat saya menjadi seorang Kristen. Ambo nado bisa bahasa Batak dah, ya nado bisa bahasa Batak, yo karena ambo orang Aceh, yo ambo orang Aceh nado bisa bahasa Batak, paling sikit-sikit saya lagu opung nenek, tulang paman, lagu tu saya, Allah tu kalau yang panjang-panjang tu nado tahu ambo, paling lagu begu hantu, lagu tu saya sikit-sikit jo. Kalau yang banyak-banyak lagu tu nak bisa, Bu. Pakai nilai orangnya hanya percaya ke lon. Lonnya awak Aceh, hai. Awak Aceh lon. Pakankah hanya percaya lonnya awak Aceh? Hek dat lon nah. Ku pegah lon awak Aceh. Pegah lo awak Bedak. Pegah lo awak Jawa. Apa maksudnya? Lonnya orang Aceh. Keturunan Sigli. Hanya patih orangnya, Bang. Hek, dia tak pegah. Bang, kalau ada orang Islam masuk ke Kristen gimana? Ada dikasih tempat tinggal dan fasilitas, tolong dijawab. Terima kasih Jamaludin 123 telah bertanya. Saya akan menjawabkan apa yang pernah saya alami dulu ketika saya masuk menjadi seorang Kristen. Belit kali orang Kristen ini. Ketol ku bilang. Gak dikasih aku uang, gak dikasih aku rumah, gak dikasih aku kendaraan. Harusnya dikasih lah kayak Ferrari, kayak Alphard, gak dikasih. Betul ku bilang. Cobalah kalian masuk Kristen kalau kalian gak percaya omonganku. Masuklah, nanti keluar lagi. Gak dikasih. Jadi teman-teman, kami itu masuk Kristen itu, aku itu masuk Kristen itu bukan karena harta. Bukan karena menginginkan sesuatu. Aku itu terlahir dari keluarga orang yang udah mampu. Maaf cakap ya. Orang yang sudah mampu. Ya. Kami nggak butuh lagi yang hal-hal yang kayak uang, rumah, kendaraan. Nggak perlu. Yang kami perlukan adalah sekarang adalah keselamatan. Ya. Dan saya tidak mendapatkan warisan dari orang tua saya karena saya memilih jalan keselamatan, yaitu jalannya dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena saya percaya Yesus adalah jalan keselamatan, maka mereka mengambil semua apa yang telah diberikan kepada saya. Dan mereka pikir saya itu tidak bisa hidup tanpa mereka. Mereka nggak tahu dengan saya membuat VT ini,
membuktikan saya juga bisa hidup dengan Tuhan Yesus. Jadi keluargaku udah tahu kan namanya siapa? Yang buat saya menjadi orang Kristen adalah Yeshua HaMasiah, seorang bapak-bapak yang wajahnya seperti orang Yahudi. Seperti saya, muka-muka orang Yahudi. Dialah yang membuat saya menjadi orang Kristen. Udah jelas kan teman-teman? Saya sudah buka suara. Tinggal kalian cari bapak-bapak itu. Biar kalian juga ikut sama seperti saya. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan, semoga damai sejahtera meliputi Anda dan keluarga semuanya. Shalom. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.